Bayangkan, kamu menikah kilat dengan pria sempurna yang kamu temui dari aplikasi kencan, namun perilakunya yang aneh membuatmu yakin bahwa ia adalah sebuah robot canggih. Kamu pun memulai serangkaian tes konyol untuk membuktikan teorimu, hingga sebuah konferensi teknologi membongkar segalanya. Suamimu bukan robot, melainkan CEO jenius super kaya yang menciptakan aplikasi itu, dan selama ini hanya berpura-pura menjadi mesin karena terlalu canggung untuk menjadi dirinya sendiri. Sebelum kita mulai scan semua kesalahpahaman lucu ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Lia menatap layar laptopnya. Cahaya biru dari grafik pemasaran memantulkan kehampaan di matanya. Di usianya yang menginjak 28 tahun, ia adalah seorang manajer pemasaran yang sukses. Karirnya cemerlang, apartemennya nyaman, namun kehidupan cintanya sekering gurun Sahara. Merasa lelah dengan kencan yang terasa seperti wawancara kerja, di suatu malam yang sepi ia melakukan hal impulsif. Ia mengunduh Jodoh Sejati, aplikasi kencan terbaru yang mengklaim menggunakan AI super canggih untuk menemukan satu pasangan sempurna dengan tingkat kecocokan di atas 99%. Beberapa menit kemudian notifikasi muncul. Kecocokan ditemukan, Leo, tingkat kecocokan 99,9%. Lia awalnya skeptis, namun saat mulai mengobrol, ia terkejut. Pria ini sempurna. Mereka menyukai sutradara film yang sama, memiliki selera humor sarkastik yang identik, dan sama-sama anti nanas di atas pizza. Percakapan mereka mengalir deras selama 7 hari berturut-turut. Lia merasa seperti telah menemukan belahan jiwanya yang hilang dipersatukan kembali oleh sebuah algoritma. Saat mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe yang tenang, koneksi itu terasa lebih kuat di dunia nyata. Mereka berbicara selama berjam-jam, seolah sudah saling mengenal seumur hidup. Di tengah gelombang euforia romantis, didorong oleh keyakinan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka, Leo menggenggam tangan Lia. "Aku tahu ini gila," katanya, "tapi aku tidak mau kehilangan satu detik pun lagi tanpamu. Menikahlah denganku, Lia." Lia yang biasanya sangat pragmatis mendapati dirinya mengangguk tanpa ragu. Malam itu, dua orang yang baru bertemu selama beberapa jam, namun telah saling mengenal selama seminggu penuh, berdiri di hadapan petugas catatan sipil, yakin bahwa mereka adalah bukti hidup dari keajaiban teknologi dan takdir. Beberapa minggu pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Leo adalah suami yang keluar dari buku manual Cara Menjadi Pasangan Sempurna. Ia mengingat setiap detail kecil yang pernah Lia sebutkan. Suatu hari, Lia pulang kerja dan menemukan sebuah vas berisi bunga lili putih, bunga favoritnya. Di hari lain, Leo memasak hidangan pasta yang rumit dari restoran Italia favorit Lia. Ia tidak pernah lupa hari-hari penting dan selalu menyiapkan sarapan. Lia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di balik kesempurnaan itu. Sesuatu yang sedikit tidak manusiawi. Leo berbicara dengan bahasa yang sangat baku dan formal. Saat Lia melontarkan lelucon sarkastik, Leo akan diam sejenak seolah sedang memproses data sebelum akhirnya menjawab dengan analisis logis tentang mengapa lelucon itu lucu. "Itu adalah sebuah ironi situasional yang cerdas," katanya suatu kali, membunuh semua kelucuan dari lelucon itu. Pertanyaan-pertanyaan emosional adalah yang paling aneh. Saat Lia bertanya, "Apa kau bahagia, Leo?" Pria itu akan terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab dengan kalimat yang terdengar seperti definisi dari buku teks. "Kebahagiaan adalah keadaan emosional positif. Berdasarkan data interaksi kita, ya, aku menyimpulkan bahwa aku bahagia." Lia yang bekerja di industri teknologi mulai merasakan sebuah kecurigaan yang dingin dan absurd merayap di benaknya. Perilaku Leo yang logis, kemampuannya mengingat data tanpa celah, jeda pemrosesan sebelum menjawab, dan kurangnya pemahaman akan nuansa emosi manusia, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang gila.
Ia mulai mengamati suaminya dengan cara yang berbeda, mencari kabel di belakang lehernya, atau mendengarkan suara dengungan mekanis saat pria itu tidur. Hipotesis mengerikan itu harus segera ia uji. Mungkinkah ia tidak sengaja telah menikahi sebuah android super canggih? Keyakinan bahwa suaminya adalah sebuah mesin membuat Lia merancang serangkaian eksperimen rahasia. Ujian pertama adalah ujian empati. Ia menyewa film paling menyedihkan yang bisa ia temukan, sebuah drama tentang seekor anjing setia yang menunggu majikannya yang telah tiada. Ia menyiapkan sekotak besar tisu, siap untuk menangkap momen saat sirkuit emosional suaminya mengalami korsleting. Di layar, adegan puncak terjadi. Sang anjing yang kini sudah tua menghembuskan nafas terakhirnya di depan stasiun kereta. Musiknya begitu menyayat hati, dan Lia sudah menangis terseduh-seduh. Ia melirik ke arah Leo. Pria itu menatap layar dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah film selesai, Lia bertanya dengan suara serak, "Bagaimana menurutmu? Sedih sekali kan?" Leo menatapnya, matanya tampak menganalisis. Secara objektif, ini adalah sebuah karya sinematik yang efektif, katanya. Struktur naratifnya dirancang dengan baik untuk memanipulasi respons emosional penonton. Sebuah studi kasus yang menarik tentang psikologi manusia. Lia menatapnya dengan mulut ternganga. Tidak ada air mata, hanya ada analisis data. Ujian kedua adalah ujian sarkasme. Saat sarapan, Lia dengan sengaja menumpahkan segelas jus jeruk ke atas meja. "Wah, hebat sekali aku pagi ini," kata Lia dengan nada sarkastik yang sangat jelas. Leo menatap tumpahan jus itu, lalu menatap Lia. Ia diam sejenak. "Pernyataanmu tidak akurat secara faktual," jawabnya. "Menumpahkan cairan menunjukkan kurangnya koordinasi motorik, bukan sebuah kehebatan. Biar ku ambilkan lap." Lia hanya bisa menghela napas. Setiap hari, Lia menemukan lebih banyak bukti. Leo tidak pernah menguap, ia tidak pernah mengeluh lelah. Dan saat Lia bertanya tentang mimpi masa kecilnya, Leo menjawab bahwa ia tidak memiliki data dari periode tersebut karena unitnya baru diaktifkan pada usia dewasa. Bagi Lia, semua sudah jelas. Setelah serangkaian tes kecilnya berhasil, Lia memutuskan untuk melancarkan serangan final. Ia butuh satu bukti tak terbantahkan. Ia merancang sebuah ujian yang ia sebut Operasi CAPTCHA Dunia Nyata. CAPTCHA, tes yang dirancang untuk membedakan manusia dari bot, adalah kelemahan terbesar AI. Jika Leo adalah robot, ia pasti akan kesulitan dengan pengenalan pola visual yang acak dan terdistorsi. Pagi itu, Lia berkata pada Leo bahwa ia sedang mengerjakan sebuah proyek seni konseptual dan butuh bantuannya. Ia mengeluarkan setumpuk kartu. Kartu pertama menunjukkan gambar buram dari sebuah hidran kebakaran. "Menurutmu ini gambar apa?" tanya Lia santai. Leo menatap gambar itu selama tepat 1,5 detik. Itu adalah hidran kebakaran model tipe C, kemungkinan besar diproduksi antara tahun 2005 dan 2010. Jawabnya dengan akurat. Lia tertegun. Kartu kedua, sebuah gambar dengan tulisan bergelombang yang nyaris tak terbaca. "Kalau yang ini, tantang Lia." Leo memiringkan kepalanya. Tulisannya "Selamat datang." Distorsi visualnya sekitar 37 derajat, dirancang untuk mengelabui algoritma OCR standar. Lia menelan ludah. Ujian pamungkasnya adalah yang paling sulit. Ia menunjukkan serangkaian 9 gambar kotak, beberapa di antaranya berisi potongan gambar rambu lalu lintas. "Pilih semua kotak yang berisi rambu lalu lintas," kata Lia, suaranya sedikit gemetar. Ini adalah tes CAPTCHA klasik. Leo menatap rangkaian gambar itu. Ia diam selama hampir 10 detik, matanya menatap kosong. Jantung Lia berdebar kencang. Inilah saatnya. Namun, setelah jeda panjang itu, Leo menunjuk dengan cepat dan tepat ke semua kotak yang benar. "Yang ini, dan yang itu," katanya. "Kenapa? Apakah ini semacam tes psikologi?" Lia merasa kalah telak. Ia kini 100% yakin telah menikahi android paling canggih yang pernah diciptakan.
Beberapa hari setelah kegagalan operasi CAPTCHA, Lia menerima undangan wajib dari kantornya untuk menghadiri konferensi inovasi teknologi tahunan. Acara ini adalah yang terbesar di industri dan yang paling ditunggu-tunggu adalah sesi dari Jodoh Sejati. Untuk pertama kalinya, sang pendiri dan CEO jenius yang sangat tertutup, yang hanya dikenal sebagai Leo Chandra, akan muncul di hadapan publik. Lia merasa sangat antusias. Ia ingin sekali melihat wajah di balik algoritma yang telah menciptakan suaminya. Ia berangkat ke acara itu sendirian, mengatakan pada Leo bahwa ia ada acara kantor. Leo hanya mengangguk dan berkata, "Semoga acaramu berjalan sesuai parameter yang diharapkan." Sebuah kalimat yang semakin meyakinkan Lia. Aula konferensi itu penuh sesak. Setelah beberapa pembicara, akhirnya tibalah momen yang ditunggu-tunggu. MC naik ke atas panggung dengan suara bersemangat. Dan sekarang, mari kita sambut seorang visioner, pendiri sekaligus CEO dari Jodoh Sejati, Leo Chandra. Lampu sorok menyorot ke tengah panggung. Dari balik tirai, seorang pria melangkah keluar. Pria itu tinggi, tampan, dengan setelan jas yang sempurna. Lia menatap pria di atas panggung itu dan seluruh dunia di sekelilingnya seakan lenyap. Jantungnya berhenti berdetak. Tidak, itu tidak mungkin. Pria di atas panggung itu, sang CEO jenius, adalah Leo, suaminya. Pria yang ia kira adalah sebuah robot. Lia terduduk lemas di kursinya, kepalanya pusing. Jadi, semua keanehan itu, semua perilaku robotik itu bukan karena ia sebuah mesin, melainkan karena ia adalah Leo Chandra, sang miliarder eksentrik yang terkenal canggung secara sosial. Semua tes yang telah ia lakukan kini terasa seperti sebuah lelucon kosmik yang paling memalukan. Ia tidak menikahi sebuah android, ia telah menikahi bos dari aplikasi yang mempertemukan mereka. Lia tidak ingat bagaimana ia berhasil keluar dari aula konferensi itu. Pikirannya kosong, ia hanya berjalan dan entah bagaimana berhasil sampai di apartemennya. Ia duduk di sofa dalam kegelapan, menunggu. Beberapa jam kemudian, pintu terbuka. Leo masuk, masih mengenakan setelan jasnya yang mahal. Ia melihat Lia duduk di sana dan ekspresi wajahnya langsung berubah. "Lia," katanya pelan, "kau ada di sana." "Robot, iya?" Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulut Lia. Suaranya terdengar serak. Leo mengerutkan keningnya. "Apa? Kau, aku kira kau adalah sebuah android," teriak Lia. Semua emosi yang ia pendam akhirnya meledak. "Caramu berbicara, caramu bergerak, caramu menganalisis leluconku. Aku bahkan memberimu tes CAPTCHA." Ekspresi kebingungan di wajah Leo perlahan berubah menjadi pemahaman, diikuti oleh rona merah samar di pipinya. Aku bisa jelaskan," katanya tergagap. Ia kemudian menceritakan segalanya, tentang bagaimana ia adalah seorang jenius dalam hal kode, namun seorang amatir dalam interaksi manusia, tentang bagaimana ia adalah seorang amatir dalam interaksi manusia, tentang bagaimana ia menciptakan AI Jodoh Sejati dengan memasukkan semua data tentang dirinya, berharap algoritma itu bisa menemukan seseorang yang cocok untuknya. "Saat AI itu menemukanmu," jelas Leo menatap lantai, "aku panik. Aku membaca semua percakapan kita. Kau jatuh cinta pada versi AI-ku yang cerdas dan logis. Aku takut diriku yang asli, yang canggung, akan mengecewakanmu." Ia akhirnya menatap Lia, matanya menunjukkan kerapuhan. "Jadi, aku melakukan satu-satunya hal yang kupikir bisa kulakukan. Aku memutuskan untuk berakting. Aku meniru caraku merancang AI itu untuk berkomunikasi. Aku pikir itulah pria yang kau inginkan." Lia terdiam. Penjelasan itu begitu absurd hingga terasa lebih aneh daripada teorinya tentang robot. Jadi, semua perilaku aneh itu bukan karena ia mesin, melainkan karena ia seorang pria jenius yang begitu takut ditolak, hingga ia memutuskan untuk berpura-pura menjadi mesin. Setelah malam pengakuan yang aneh itu, suasana di apartemen mereka berubah total. Tidak ada lagi kecurigaan di pihak Lia dan tidak ada lagi akting di pihak Leo. Yang tersisa adalah dua orang asing yang canggung yang ternyata sudah menikah. Mereka harus memulai segalanya dari awal, belajar untuk benar-benar mengenal satu sama lain. Lia memutuskan untuk mengambil inisiatif.
Oke, Tuan CEO, katanya suatu pagi. Pelajaran pertama dalam menjadi manusia, spontanitas. Hari ini kita akan sarapan nasi uduk di pinggir jalan. Leo tampak ngeri, tapi tingkat kebersihannya tidak terjamin. Justru itu intinya, seru Lia sambil menarik tangannya. Pengalaman itu adalah bencana kecil yang lucu. Leo menganalisis setiap lauk, namun saat ia akhirnya mencicipi, matanya berbinar. Tingkat kepuasan rasanya di luar ekspektasi, akunya. Giliran Leo yang mengajari Lia. Ia membawa Lia ke kantornya pada akhir pekan, menunjukkan laboratorium risetnya. Ia menunjukkan pada Lia keindahan di balik barisan kode, logika elegan dari sebuah algoritma. Lia yang selama ini hanya melihat teknologi sebagai alat, mulai memahami gairah dan seni di baliknya. Mereka mulai menemukan ritme mereka sendiri. Lia akan mengajari Leo cara menikmati momen tanpa menganalisisnya. Leo akan menunjukkan pada Lia cara melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih logis. Mereka masih canggung. Terkadang Leo masih akan berhenti sejenak sebelum menjawab, dan terkadang Lia masih secara refleks ingin mencari tombol reset di belakang leher suaminya. Namun, di tengah semua itu, mereka mulai tertawa bersama. Tawa yang tulus, bukan tawa yang lahir dari kesalahpahaman. Mereka belajar menjadi manusia bersama-sama. 6 bulan setelah pernikahan kilat mereka, Jodoh Sejati mengadakan sebuah pesta perayaan besar. Kali ini, Lia tidak datang sebagai manajer pemasaran biasa. Ia datang sebagai istri dari sang CEO, menggandeng lengan Leo dengan percaya diri. Leo, meskipun masih terlihat sedikit kaku di tengah keramaian, tampak jauh lebih rileks. Ia tidak lagi mencoba menjadi sempurna. Saat seorang jurnalis bertanya kepadanya tentang rahasia di balik algoritma perjodohan mereka, Leo menatap Lia sejenak sebelum menjawab. Algoritma hanya bisa menganalisis data, katanya. Ia bisa menemukan kecocokan berdasarkan hobi dan minat. Ia bisa membukakan pintu untukmu, tapi ia tidak bisa memperhitungkan variabel yang paling penting. Dan apakah itu? Tanya sang jurnalis. Leo tersenyum, sebuah senyum tulus yang kini sering Lia lihat. Kekacauan, jawabnya. Algoritma tidak bisa memprediksi tumpahan jus jeruk atau keberanian untuk menikahi orang asing setelah 1 minggu. Cinta sejati tidak ditemukan dalam kesempurnaan data. Cinta sejati ditemukan dalam keberantakan yang indah saat dua manusia belajar untuk menerima satu sama lain apa adanya. Ia kemudian menatap Lia, dan di matanya, Lia tidak lagi melihat seorang CEO, seorang jenius, atau sebuah algoritma. Ia melihat Leo, suaminya, pria yang sedikit aneh, sangat canggung, namun memiliki hati yang lebih tulus daripada program komputer manapun. Mereka mungkin dipertemukan oleh sebuah algoritma, namun cinta mereka yang berantakan, tidak logis dan sangat manusiawi adalah sesuatu yang mereka bangun sendiri. Dan itu jauh lebih indah daripada jodoh sempurna manapun. Dan begitulah akhir dari sebuah perjodohan algoritma di mana seorang wanita yang mencari cinta sempurna justru menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan seorang pria. Kisah Lia dan Leo mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang kecocokan 100%, melainkan tentang menerima kekacauan dan keanehan satu sama lain dengan tawa. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kocak dan romantis ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, tas robot mana yang paling lucu yang dilakukan Lia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan skenario-skenario tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.